Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan kejadian tragis yang terjadi di salah satu kota di Amerika, di mana kebaikan seseorang disalahartikan oleh rekan kerjanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Jim, the toughest aspect of it. I won't be able to hug her. To hear her voice, feel her hugs. We are, group hugs, things like that. And the last time I saw her, we always did, just a big hug. Caroline Nosal adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang tinggal di Wisconsin, Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 1 Mei 1991 dari pasangan Jim dan Jane. Dan dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Caroline sering menghabiskan waktu bersama keluarganya setiap kali dia libur dari pekerjaannya. Di tahun 2015, dia memulai bekerja sebagai manajer produksi di sebuah supermarket bernama Metro Market. Rekan kerjanya menyukainya dan mengatakan kalau dia adalah wanita yang menyenangkan, ramah, dan juga perhatian. Di supermarket itu juga dia berkenalan dengan salah seorang rekan kerjanya yang bernama Christopher O'Crowley. Christopher bekerja di bagian daging-dagingan dan dia dikenal sebagai pria yang pendiam dan suka menyendiri. Rekan kerja lainnya menggambarkan Christopher sebagai sosok yang sedikit aneh. Tetapi karena Caroline memang orang yang ramah, dia pun mengajak Christopher untuk berteman. Caroline sering mengajak Christopher untuk ikut pergi minum dengan rekan kerja lainnya, bahkan sesekali pergi ke mall juga. Suatu hari saat mereka sedang pergi, Caroline dan Christopher mampir ke rumah orang tuanya Caroline, dan dia mengenalkan Christopher itu kepada ibunya. Ibunya langsung merasa ada yang tidak beres dengan pria itu. Ibunya mengatakan kalau Christopher sama sekali tidak mau menatap matanya dan tidak berkata apapun selain halo kepadanya. Bagaimanapun dia sadar kalau putrinya sudah dewasa dan bisa membuat keputusannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, muncul rumor yang beredar di tempat kerjanya Caroline. Rumor tentang Christopher di mana dia pernah menyakiti seorang gadis di bawah umur. Caroline tidak yakin apakah dia harus mempercayai rumor itu atau tidak. Dan dia masih sering mengajak Christopher pergi bersama dengan rekan kerja lainnya. Sampai suatu malam saat mereka pergi minum bersama, Caroline minum terlalu banyak dan menjadi mabuk. Dan Christopher yang mengantarkannya pulang ke rumah. Dan ketika Caroline bangun keesokan paginya, dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Karena sebenarnya dia tidak ada perasaan romantis kepada Christopher dan dia pun mulai menjaga jarak darinya. Christopher tidak menyukai perubahan sikap dari Caroline dan dia mulai terus-terusan mengirimkan pesan dan menelponnya untuk mengajaknya pergi. Tetapi setiap kali diajak untuk pergi, Caroline selalu menolak, mengatakan kalau dia sedang sibuk. Christopher juga mulai mengikutinya selama di tempat kerja dan berusaha untuk bisa duduk di sebelahnya saat sedang istirahat. Teman-teman dan keluarga memperhatikan Caroline yang mulai merasa jengah diperlakukan seperti itu. Caroline pun memberitahu Christopher untuk menghentikan tindakannya dan membiarkannya sendiri. Christopher menjadi marah dan mulai berlaku kasar ke rekan kerja lainnya. Dia memberitahu teman kerja wanitanya kalau mereka terlihat menarik dan meminta agar mereka bisa melakukan hubungan seksual. Dan pada bulan Desember 2015, di sebuah pesta Natal pada karyawan, Christopher menunjukkan foto seorang karyawan wanita di bawah umur kepada Caroline. Melihat itu Caroline merasa jijik dan menyebut kalau itu sebagai aib. Caroline sangat prihatin dan khawatir tentang gadis muda itu. Dia memberitahu ibunya tentang situasinya dan ibunya menyuruh Caroline untuk tidak ikut campur. Caroline juga memberitahu rekan kerjanya yang menyarankannya untuk melaporkan hal itu kepada atasan mereka.
Dan keesokan harinya, manajemen supermarket menangguhkan gaji Christopher sementara dan mereka pun menyelidiki tuduhan dari Caroline. Pada bulan Januari 2016, Christopher ditahan karena dugaan penyerangan. Dengan kronologi, Christopher mengajak sesama rekan kerja wanita pergi di hari Natal dan setelahnya mereka berdua kembali ke tempat tinggal Christopher. Wanita itu merokok dan minum minuman yang dicampur oleh Christopher di sana. Dan keesokan paginya, dia bangun dengan keadaan tidak mengenakan pakaiannya. Wanita itu pun menggugat Christopher. Karyawan lain yakin kalau Christopher akan dipenjara dan dipecat dari pekerjaannya. Tetapi manajemen tidak bisa berbuat apa-apa sampai polisi menyelesaikan penyelidikan mereka. Christopher juga mulai mengirimkan pesan teks kepada Caroline. Dia menanyakan jam berapa Caroline akan pergi bekerja keesokan harinya. Tetapi pesan teks itu tidak pernah dibalasnya. Dan Christopher terus-menerus mengejar sampai akhirnya Caroline mengirimkan pesan kepadanya yang berisi untuk meninggalkan dirinya sendiri. Dan itu adalah pesan terakhir dari Caroline kepada Christopher. Caroline dan orang tuanya melaporkan gangguan itu kepada manajemen toko pada tanggal 23 Januari. Dan mereka pun men-skors Christopher. Christopher menjadi sangat marah dan berencana untuk membalas dendam. Dia mengunjungi toko peralatan olahraga lokal dan membeli pistol beserta amunisinya di sana. Dan perusahaan memecatnya pada tanggal 2 Februari melalui pesan teks. Di tanggal 2 Februari 2016, jam kerja Caroline adalah dari jam 12 siang hingga jam 8 malam. Dan biasanya dia akan pulang bersama dengan temannya. Namun di hari itu, temannya pulang lebih awal. Dan mereka memiliki rencana untuk bertemu di malam harinya. Tetapi Caroline tidak pernah muncul karena dia tidak pernah meninggalkan supermarket. Saat hendak keluar dari gedung supermarket itu, dia diserang dan ditembak di bagian dadanya. Tembakan itu membuat Caroline terjatuh dan Christopher mengambil kesempatan itu untuk mendekati Caroline dan membuat tembakan lagi ke arah kepalanya. Dan setelah itu, dia melarikan diri. Polisi dipanggil dan langsung bergegas ke TKP dan menemukan Caroline yang sekarat dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya dia harus meninggal dunia karena luka yang cukup berat. Polisi mendapatkan surat penahanan untuk Christopher karena dia pernah mengaku kepada seseorang melalui pesan teks kalau dia telah membunuh Caroline. Dan 17 jam setelah pembunuhan itu, polisi melihat Christopher di belakang sebuah pertokoan. Polisi memintanya untuk mengeluarkan tangan dari sakunya, namun Christopher malah menembaki polisi dan melarikan diri. Dan pada akhirnya dia pun bisa tertangkap. Dalam interogasi, dia mengklaim kalau Caroline telah menghancurkan hidupnya. Karena gara-gara dia, Christopher menjadi kehilangan segalanya. Dia juga menyatakan kalau pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya dan mengatakan kalau dia membeli senjata pada sehari sebelum insiden terjadi. Christopher juga menyebutkan kalau sebenarnya dia bermaksud menghabisi nyawa Caroline pada tanggal 1 itu juga. Namun dia harus menunda karena mau latihan menembak terlebih dahulu. Dengan pengakuan itu, polisi menangkap Christopher dan mendakwanya atas pembunuhan Caroline. Setidaknya ada 6 wanita lain yang mengajukan keluhan kepada manajemen toko kalau Christopher juga telah melecehkan mereka secara seksual. Mereka menuduh Christopher melakukan tindakan yang berbahaya dan mengancam. Manajemen toko juga menerima informasi kalau Christopher memiliki hubungan dengan seorang karyawan wanita di bawah umur. Christopher mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pengadilan mempertimbangkan pembelaannya, namun dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga diberi tambahan 5 tahun karena menembak seorang perwira polisi. Mirisnya, saat menjalani hukumannya, Christopher memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada tanggal 1 Mei 2017 yang bertepatan dengan hari ulang tahun mendiang Caroline. Orang tua dari Caroline menuntut supermarket di mana putrinya bekerja dengan mengklaim perusahaan gagal melindungi putri mereka di tempat kerjanya itu. Karena mereka mengizinkan pria itu tetap bekerja di sana, padahal tahu dia punya sejarah pernah mengancam dan melecehkan wanita lain. Dan juga tidak memberitahu Caroline kalau saat memecat Christopher,
perusahaan mengatakan kepadanya kalau ada keluhan atas nama Caroline, sehingga Caroline tidak dapat melindungi dirinya dari pembalasan dendam Christopher. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!